2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'd. Teman-teman, abah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam, kita nantinya dapat selamat dari segala siksaan yang pedihnya tidak pernah kita bayangkan. Dan kita dapat merasakan kenikmatan yang kenikmatannya tidak pernah kita terbayangkan. Dan tak lupa kita pula perlu bersyukur atas dua nikmat Allah yang sering kita lupa, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Nikmat sehat karena kita sedang merasakan sehat. Ketika kita merasakan sakit, baru kita bersyukur nikmatnya rasa sehat. Dan rasa kesempatan, Allah masih mudahkan langkah kita untuk melaksanakan sholat subuh, ini adalah nikmat yang luar biasa. Selain Allah masih memberikan hidayah, tidak ada yang menghalangi kita untuk sholat subuh dengan nyaman. Karena banyak dari saudara-saudara kita saat ini, terutama di Palestina, yang sedang dihalang-halangi oleh Zionis Israel dalam melaksanakan ibadah. Baru-baru ini terdengar kabar sekitar 5 hari yang lalu, ada 152 orang yang terluka, 400 orang yang ditangkap di Masjidil Aqsa, dan ambulan pun tidak boleh datang ke sana. Ini memang sudah rutin dilakukan ketika di bulan Ramadan. Bahkan ini sudah ratusan tahun orang-orang Palestina, saudara kita, yang sedang dibombardir di sana, melaksanakan ibadah saja tidak tenang, begitu. Maka yang di sini kita patut bersyukur masih diberikan kesempatan nyaman, aman, dan patut kita berdoa kepada saudara-saudara kita di sana untuk diberikan kekuatan dan dilipat gandakan pahalanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai Al-Quran mengabarkan suatu berita dengan estetik. Al-Quran mengabarkan suatu berita yang bersifat supralogis. Kalau kita belajar epistemologi Islam, itu adanya landasan keilmuan. Kalau orang barat itu pakainya antroposentris. Jadi dia memfokuskan manusia sebagai landasan keilmuan akal. Tapi kalau kita teoantropologis, jadi kita mengaitkan antara agama, wahyu, dan akal kita dalam memaknai kehidupan. Nah, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan siksaan neraka itu tidak hanya dengan azabun alim, tapi penggambaran konkret yang mana kita bisa berimajinasi bagaimana kengerian itu neraka. Walaupun kengerian neraka ini lebih dahsyat daripada yang kita bayangkan, pun Allah menggambarkan surga di dalam Al-Quran ini dengan jannatun tajri min tahtihal anhar, yang ada kebun yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Namun tidak kita kita yakini bahwa surga itu seperti yang ada kita bayangkan. Yang mana di dalam hadis pun telah disebutkan bahwa surga ini kenikmatannya lebih dari apa yang teman-teman atau bapak-bapak bayangkan. Tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Nah, di Al-Quran ini saya ingin mengutip sedikit mengenai kengerian ketika hari kiamat dan kengerian ketika di alam kubur. Yang pertama, in kanat illa sayhatan wahidatan. In kanat illa sayhatan wahidatan fala ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Ketika orang-orang kafir ketika di dalam kubur itu mereka bertengkar, kemudian ada satu suara, sayhatan wahidatan, satu suara pekikan yang sangat keras. Fala in kanat illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Jadi ketika ada satu suara itu,
mereka langsung bergegas ya. Wa nufikha fi suri fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Ketika tiupan itu ditiupkan, fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Mereka bergegas menuju tiupan itu tanpa mereka ketahui. Di dalam Al-Qur'an pun dijelaskan mereka perginya itu kayak gimana. Wala yad'u ila shay'in khusy'an absaruhum yakhrujuna minal ajdas. Mereka khusy'an absaruhum, matanya itu tertunduk takut. Yakhrujuna minal ajdas, yang keluar bergegas dari kubur. Ka'annahum jaradun muntashir. Keluarnya itu seperti belalang yang berterbangan. Nah, Al-Qur'an menggambarkan keluarnya itu seperti belalang berterbangan. Kita di sini diminta ya, atau setelah membaca ayat kita langsung berimajinasi. Wah, berarti mereka berterbangan seperti belalang. Yaitu mereka tidak kayak kita ada belalang banyak gitu. Habis itu kita usir langsung berterbangan tanpa arah gitu. Kalau berterbangannya burungnya sering di laut itu kan biasanya bareng gitu. Kalau ini enggak karuan gitu. Muhti'ina ilad da' yaqulul kafirun hadza yamun asir. Mereka bergegas kepada orang yang menyeru, dia tidak tahu dengan gambaran kosong. Hadza yaqulul kafirun hadza yaumun asir. Maka orang-orang kafir berkata pada saat itu, ini adalah hari yang berat. Nah, itu hanya cuplikan yang mana sebenarnya masih banyak ya. Ada di situ wala yasalu hamimun hamima. Seorang yang teman akrab tidak mau menyapa atau tidak mau bertanya kepada teman yang lain ya. Ataupun seorang bapak yang lari dari ibunya, dan seorang perempuan yang sedang menyusui anaknya kemudian ditinggal anaknya itu pada hari kiamat ya. Artinya kengerian-kengerian tersebut secara konkret disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka di sini bisa kita ambil hikmahnya apa? Hikmahnya adalah di dalam Al-Qur'an, ketika kita membaca Al-Qur'an yang benar-benar mentadaburi artinya, kita bisa tergerak hatinya, gitu kan. Kan disebutkan dalam surat Al-Anfal ketika disebutkan ayat itu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Maka hatinya itu bergetar ketika dibacakan Al-Qur'an. Kenapa bergetar? Karena banyak dari para sahabat-sahabat Rasul itu mengetahui maknanya. Dan kemudian zadatuhum imana. Maka keimanannya mereka bertambah. Dari sini saya menghimbau kepada teman-teman semuanya, ketika membaca Al-Qur'an coba dipahami, sedikit kita renungi artinya. Agar apa? Agar ketika kita membaca Al-Qur'an, kita kemudian mengetahui maksud ayat ini mau kemana, menggambarkan apa sih? Menggambarkan tentang kengerian neraka, atau tentang keindahan surga, atau tentang perintah dalam menjalankan sesuatu, atau melarang dari sesuatu hal yang lain. Semoga dengan yang sedikit ini kita sedikit termotivasi untuk lebih mendalami Al-Qur'an, mentafakkurkan Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi fisabilillah wa astagfirullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.